Sobat Makro, kembali lagi di Pota Podcast tentang Al-Quran. Sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama aku Mila, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Di samping aku sudah ada salah satu santriwati Makro dari Angkatan 1 Lulu'lu'i Maknunah. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma dari Angkatan 1 Lulu'lu'i Maknunah. Oke Najma, langsung aja nih ya. Kamu tuh pernah gak sih ngerasa kalau masalah tuh terus-terusan datang kayak gak ada hentinya gitu? Semua orang pasti punya masalah gak sih? Ya walaupun itu masalahnya kecil atau masalahnya besar, pasti pernah ngerasain masalah. Ya pasti lebih kebanyakan masalah karena diri sendiri gak sih? Apa tuh kira-kira masalah karena diri sendiri? Masalah dari diri sendiri tuh biasanya kebanyakan kayak kebanyakan orang zaman sekarang lebih insecure, dikit-dikit ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Padahal setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Jadi karena dia terlalu fokus sama orang lain, dia nggak mikirin dirinya sendiri. Padahal dia punya kemampuan, dia punya potensi untuk bisa berkembang. Karena dia terlalu fokus sama orang lain, yang orang lain bisa begini, orang lain bisa begitu, dia jadinya down gitu. Padahal yang seharusnya bisa jadi motivasi buat dia, yang harusnya kayak dia bisa berkembang. Oh ya, dia bisa begini, aku harus coba bisa. Karena ya itu, semua orang punya kemampuannya sendiri-sendiri, tapi kalau misalkan usaha, insya Allah bisa. Berarti jatuhnya kayak gak bersyukur gitu ya. Padahal kan kita kan harusnya banyak bersyukur, karena kan manusia harus banyak bersyukur karena kepada Allah. Iya, kayak padahal udah dijelasin juga di Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur karena nikmatku, akan aku tambah. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku pasti berat. Masya Allah. Kira-kira gimana nih cara ngatasin masalah yang terus-terusan datang? Sebenarnya kita tuh nggak perlu mikirin omongan orang lain sih, karena orang lain juga nggak mikirin kita. Ya. Terus juga Allah itu kan ngasih ujian ke hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kayak ya Allah ngasih ujian ya sesuai dengan kemampuan hambanya, karena nggak mungkin Allah ngasih ujian, nih ujian buat kamu, padahal itu sebenarnya nggak kuat sama hambanya. Yang ada nanti hambanya jadi stres, bunuh diri, nauzubillah kan. Jadi Allah udah nakarin ke setiap hambanya ujian yang sesuai gitu. Karena juga kan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita nggak usah mikirin omongan orang lain kayak, kamu tuh bisa nggak sih begini. Gak apa-apa, kita tampung, kita introspeksi diri, mungkin emang kita begini, emang kita begitu. Kita perbaiki pelan-pelan, gak usah terlalu mikirin omongan orang lain. Ya karena itu bakalan bikin kita kepikiran, bikin kita down. Terus juga kalau misalkan hafalan, kita terlalu ngebandingin hafalan kita sama orang yang udah di atas kita, kayak dia kok bisa ya hafalannya cepet, dia bisa hafalannya mungkin gampang ngafal, nggak cepet lupa. Sebenarnya kalau diambil dari sisi baiknya, kita bisa jadi ini tuh motivasi. Kayak dia bisa cepet ngafal gara-gara apa ya? Dia bisa cepet mungkin gara-gara apa ya? Kok dia bisa nggak gampang lupa? Kita coba cari tahu, pelajari gimana caranya, kita usaha. Karena usaha itu bisa dibarengin sama doa, tawakal, ikhtiar. Karena ya mau gimana pun kita harus berusaha. Terus juga kita harus selalu sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya kita harus fokus, kita harus bisa ngebanggain diri sendiri, ngebanggain orang tua, ngebanggain orang-orang yang kita sayang, ngebanggain semua orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang di sekitar kita tuh ngelihatnya bukan cuma dari hasil, dari usaha. Harusnya usaha sih yang lebih dilihat, karena hasil itu beda-beda. Ada yang usahanya effort banget tapi hasilnya biasa aja, ada yang usahanya biasa aja tapi hasilnya ini banget, ada yang udah effort banget hasilnya luar biasa, Masya Allah.
Jadi kita harus ngelihat dari effortnya juga. Karena kita juga harus bikin orang tua tuh nangis. Bukan nangis gara-gara kecewa, tapi nangis gara-gara bangga. Kayak ya kita harus berusaha gitu loh. Gimana caranya kita bisa berkembang. Kita nggak usah terlalu mikirin omongan orang lain, karena itu bisa bikin kita down. Kira-kira ada nggak motivasi atau kata-kata hari ini ya? Motivasi. Ya kita sebenarnya tuh nggak usah buang-buang energi untuk ngerubah sudut pandang orang lain tentang kita. Kita fokus sama diri sendiri, bukan ekspektasi orang lain. Karena ya hidup kita, bukan hidup orang lain gitu. Orang lain kayak cuman jadi penonton yang ngeliat perjuangan kita, ke berdarah-darahnya kita, susah payahnya kita. Mereka ngeliatnya hasilnya tuh nanti, nggak bakal mau ngeliat usahanya kita kayak gimana. Yaitu kayak kita di setiap kejadian juga kita harus melibatkan Tuhan. Kayak in everything you do invite God. Di segala sesuatu harus melibatkan Allah gitu, karena ya biar nggak ada rasa kecewa di cerita selanjutnya. Kayak misalkan kita mau mulai menghafal, kayak aku mau mulai menghafal tapi bingung harus mulai dari mana, libatkan Allah. Karena biar kalau misalkan kita dikasih target nih, harus sebulan harus ngafal 30 juz misal, kita mulai dengan Allah, kayak bismillah aku pasti bisa. Karena kalau misalkan dalam sebulan itu kita cuma dapat setengahnya, memang pasti ada rasa kecewa, rasa penyesalan pasti ada. Cuman karena dari awal kita udah melibatkan Allah, ya insya Allah rasa penyesalan itu bakal ada nikmatnya sendiri. Kayak mungkin dari 15 juz itu kita bisa dapat pelajaran dari 15 juz itu, kita bisa ambil hikmahnya apa, belajar tentang ayat-ayatnya, terus juga kita bisa mentadaburi ayatnya. Ada kenikmatan tersendiri gitu dari ngafal Quran. Jadi ngafal Quran itu bukannya harus diburu-buruin, harus sebulan 30 juz, harus gini. Padahal kita juga butuh istirahat, butuh segala macem. Jadi bawa santai aja, jalanin aja. Emang butuh usaha. Kayak di saat orang lain tidur kita bangun, di saat orang lain bangun kita tidur. Jadi kita harus ada usahanya. Usaha itu dibarengin sama doa, tawakal, sama ikhtiar. Terus juga kayak misalkan kalau misalkan kita terlalu dengerin omongan orang lain, ya jatuhnya ke kita sendiri. Tuh. Iya, Masya Allah, keren-keren. Semoga kita bisa termotivasi dan bisa hidup lebih ikhlas, sabar, dan lebih baik lagi. Sebelum ditutup, kita minta maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan kelakuan kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin segitu aja podcast pada kali ini. Aku Mila dan Aku Najma. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.